anak-anak, selamat berjumpa dengan Paman Sam dalam Anak Kreatif tentunya. Paman Sam ini selalu senang menemani anak-anak di acara Anak Kreatif ini karena anak-anak juga selalu setia menonton Anak Kreatif di Dhamma TV ini. Ini bahkan setengah jam sebelum Anak Kreatif tayang, anak-anak sudah menunggu-nunggu Paman Sam mendongeng. Itu katanya Paman Sam mendengar sendiri dari ibu guru. Katanya anaknya selalu mendengar menonton Paman Sam dongeng, katanya gitu. Kadang-kadang anak-anak ini ya memang sudah kehilangan dongeng. Ibu-ibu tadi, ibu ini pengakuan salah satu ibu guru ya. Ini salah satu pengakuan ibu guru, karena ibu guru ini tidak pandai mendongeng sehingga jarang sekali memberikan dongeng pada anaknya. Ya itu ngomong ke Paman Sam begitu. Ya sudah, akhirnya Paman Sam selalu hadir di Anak Kreatif ini. Nah ternyata dari Paman Sam mendongeng ini, si ibu guru tadi akhirnya sedikit-sedikit juga bisa menirukan dongengan Paman Sam. Nah anaknya dicarikan dongeng-dongengan, akhirnya mencari buku-buku dongeng, mencari buku-buku dongeng. Buku-buku dongeng itu dibacakan untuk anak. Nah, artinya apa? Bahwa mendongeng itu ternyata dirindukan anak-anak, juga diperlukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Diperlukan untuk mendongengi anak-anak, sementara anak-anak membutuhkan dongengan-dongengan. Nah, sekarang Paman Sam dongeng. Nah, sekarang Paman Sam akan mendongeng tentang senyuman. Ini judulnya Kehilangan Senyuman. Nah, ini di sebuah kerajaan. Di sebuah kerajaan di negeri yang jauh di sana. Khayalan aja ya. Ada seorang putri raja itu suka bersolek dan ramah sekali kepada prajurit-prajurit, kepada pembantu-pembantunya, selalu ramah, selalu senyum, selalu menyapa, dan suka bersolek di putri raja ini. Nah suatu ketika si putri raja ini bersolek di sebuah cermin. Cermin ini cermin peninggalan nenek-neneknya yang dahulu, yang sudah meninggal. Nah bercermin sambil berpikir, sambil tersenyum, kadang-kadang juga sambil bernyanyi-nyanyi lirik. Nah, pada saat itu, pada saat bercermin, tiba-tiba di dalam cermin itu muncullah wajah orang penyihir. Penyihir tua begitu, warnanya hijau. Penyihir itu rambutnya panjang. Itu apa ngomongnya di cermin itu, tiba-tiba muncul di cermin. Nah tentu saja sang putri kaget. Kaget begitu. Putri, kata penyihir itu begitu. Putri, aku minta boneka kesayanganmu itu, kata penyihir itu. Boneka kesayanganku? Aku tidak memiliki boneka. Jangan bohong. Kata penyihir itu dengan tertawa yang lantang. Karena memang si penyihir ini tahu kalau si putri ini sebenarnya memiliki boneka kesayangan. Nah, kalau tidur diajak tidur, kalau pergi ke taman diajak juga, kalau pergi keluar istana juga diajak gitu. Nah, si penyihir ini ingin memiliki boneka itu. Tidak, aku tidak memiliki boneka.
Jangan bohong, Putri Raja. Iya benar, aku tidak punya boneka yang kamu inginkan itu. Kamu tetap saja bohong. Baiklah, kalau kamu tidak mau menyerahkan boneka itu, mulai hari ini kamu akan aku sihir tidak memiliki senyuman. Wah, akhirnya ada suara menggelegar gitu dalam kamarnya si Putri Raja ini. Di cermin itu tiba-tiba menjadi gelap dan lap begitu. Si Putri itu ketakutan, dia pergi ke tempat tidurnya, dia kerukupan selimut ini, bantalnya ditutupi gini. Ada suara yang bergemuruh begitu. Tidak lama kemudian hilanglah suara itu. Si Putri ini ngintip dari balik selimut, melihat cerminnya. Nenek sihir sudah tidak ada. Tanya Putri, nenek sihir sudah tidak ada. Dia beranjak turun dari tempat tidur. Tapi anehnya anak-anak, sejak itu ternyata benar apa yang dikatakan oleh nenek sihir tadi. Si Putri ini akhirnya tidak bisa tersenyum. Dia menjadi pemurung. Dia selalu cemberut. Senyumannya benar-benar hilang. Ketika dia keluar kamar, seperti biasanya, pembantu-pembantunya menyapa, "Selamat pagi, Tuan Putri." Nah, biasanya kalau ada sapaan begitu, si Putri ini selalu nyaut, "Selamat pagi, ibu-ibu, mbak-mbak, bagaimana keadaan kalian? Sehat hari ini?" Begitu biasanya jawabnya si Putri, tapi dengan senyuman. Nah, kali ini ketika disapa, "Selamat pagi, Tuan Putri," Tuan Putrinya tidak menjawab apa-apa, bahkan tidak tersenyum sama sekali. Tentu saja si pembantu-pembantu istana ini menjadi terheran-heran. Dia hanya menoleh melihat Tuan Putri berlalu. Dan ini lalu berbisik pada teman, kenapa ya Tuan Putri hari ini kok berbeda? Padahal biasanya ketika kita sapa, dia selalu menjawab dengan senyuman. Iya ya, kenapa? Pasti ini ada sesuatu yang aneh. Pasti ada sesuatu yang membuat Tuan Putri tidak bisa tersenyum. Gimana ya? Gimana kalau kita lapor pada Baginda Raja? Jangan, nanti Baginda Raja akan marah. Terus bagaimana ini? Kita lapor ke pendeta kerajaan saja. Ya, nah, kita lapor ke pendeta kerajaan saja. Ya, pembantu-pembantu kerajaan ini dengan cepat menuju ke ruang pendeta kerajaan. Dia menuju ke pendeta kerajaan, putrinya menghadap ke bapaknya, ke rajanya. Selamat pagi, anakku. Bagaimana tidurmu semalam? Nyenyak dan mimpi indahkah? Bapaknya sang raja berkata seperti itu, tapi tumben sang putri tidak tersenyum, juga tidak menyauti bapaknya. Tentu saja sang raja heran. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya tentu jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Nah, terima kasih anak-anak, masih tetap di Anak Kreatif.
Paman Sam pendongeng tentang putri yang kehilangan senyuman. Ini seorang putri yang kehilangan senyuman, yang biasanya tersenyum, sekarang kehilangan senyuman. Nah, itu tadi sang putri menemui bapaknya. Ya seperti biasanya memang setiap hari, setiap bangun pagi, sang putri ini selalu menuju ruang singgasana sang raja bapaknya sendiri itu. Nah, dari situ nanti akan makan-makan bersama, sarapan bersama sama prajurit-prajurit yang lain, disaksikan prajurit-prajurit yang lain, punggawa-punggawa kerajaan. Nah, pada saat itu ketika sang raja menyambut sang putri di pagi hari, aduh anakku, selamat pagi, bagaimana keadaanmu hari ini? Dengan ramahnya begitu, ya seperti biasanya setiap pagi seperti itu, tetapi sang putri diam saja. Tentu saja sang raja kaget. Ada apa ini? Kenapa putriku sekarang tidak tersenyum lagi dan tidak jawab pertanyaanku? Awal memanggil pengawal, panggil pendeta kerajaan. Akhirnya pengawal siap tuh keluar dari ruangan raja. Belum sampai keluar ruangan raja, si pendeta kerajaan tiba-tiba sudah masuk bersama pembantu-pembantu putrinya. Maafkan Baginda Raja. Hari ini itu pendeta kerajaan. Oh, kebetulan sekali. Para pengawal aku suruh memanggilmu, tapi kamu sudah datang sini. Benar, sang raja. Aku segera datang kemari karena ingin memberitakan sesuatu. Coba beritakan. Si pendeta ini ragu-ragu akan memberitakan yang sesungguhnya karena tuan putrinya duduk di samping sang raja. Sang raja akhirnya ngelirik putri ini. Juga bingung. Tapi si pembantu-pembantu putrinya ini gemetaran. Bagaimana ya ini? Akhirnya sang raja dengan tegas memerintahkan, pendeta kerajaan, katakan saja sejujurnya apa yang terjadi dengan putriku. Sebenarnya aku sudah tahu putriku pagi tadi aku sapa tidak punya senyuman lagi. Ampun Baginda Raja, ampun Baginda Raja. Hamba sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Tetapi menurut hamba ini adalah sesuatu yang aneh. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana kalau kita membuat sayembara? Bagaimana kalau kita mengumpulkan semua rakyat di kerajaan ini untuk mengikuti sayembara agar bisa mengembalikan putri raja bisa tersenyum kembali? Ya, lalu apa yang harus disayembarakan? Ya, apa saja sang raja. Pokoknya apa saja yang dimiliki oleh rakyat kerajaan ini yang bisa menyembuhkan tuan putri, itulah yang berhak mendapatkan hadiah dari sang raja. Baiklah, aku setujui permintaan itu. Pengawal, sana umumkan sayembara untuk bisa mengembalikan tuan putri bisa tersenyum lagi. Jadi pengawal keluar diikuti pendetanya membunyikan trompet dari atas menara kerajaan. Tentu saja rakyat kerajaan menoleh asal suara itu. Biasanya rakyat sudah mengerti kalau ada suara trompet dari menara kerajaan berarti itu ada sesuatu yang harus didengarkan. Berarti ada pengumuman yang harus didengarkan. Akhirnya pengawal kerajaan ini
mengumumkan permintaan raja. "Oi, rakyat kerajaan, hari ini kerajaan mendapatkan duka lara. Untuk itu, siapa saja yang bisa menyembuhkan duka lara kerajaan akan mendapat hadiah dari sang raja." Pengumumannya begitu. Tentu saja si rakyat kerajaan bertanya-tanya, kira-kira apa ya, duka lara apa ya yang menimpa kerajaan? Akhirnya semua bisi-bisi begitu. Tetapi akhirnya si rakyat ini juga kepingin mengikuti sayembara yang diumumkan oleh pengawal kerajaan. Ayo kita merapat ke kerajaan. Barangkali kita di sana nanti akan tahu apa sebenarnya yang menjadi duka lara kerajaan. Oh ya, ayo kita ke sana. Akhirnya rakyat banyak yang datang ke kerajaan. Sampai di kerajaan, barulah mereka tahu kalau di kerajaan sedang ada duka lara, yaitu sang putri kehilangan umat. Akhirnya, kalau itu sih gampang bagi saya untuk Tuan Putri agar bisa tersenyum. Itu gampang, itu adalah pekerjaan saya. Kata salah satu rakyat yang sudah tiba di depan gerbang kerajaan. Yang lainnya juga bilang, belum tentu kamu bisa membuat Tuan Putri tersenyum. Aku ini kan pelawak. Aku kan suka membuat orang tertawa. Akulah yang bisa membuat Tuan Putri itu tersenyum dan tertawa. Kamu banyak omong. Ayo kita coba. Akhirnya dengan izin pengawal kerajaan dibukalah pintu gerbang kerajaan. Tidak semua yang boleh masuk, satu-satu ikut masuk kerajaan. Sudah mengikuti apa yang disayembarakan. Banyak sekali. Yang pertama itu bermain akrobat, meloncat-loncat, meloncat sana, meloncat sini, menari sana, menari sini. Dengan harapan apa? Si Tuan Putri tertawa, tersenyum melihat tingkahnya orang pertama yang ikut sayembara ini. Tapi ternyata tidak, anak-anak. Tuan Putri hanya diam gini, tidak tersenyum, tidak melihat pertunjukan rakyatnya, tapi hanya diam gini saja. Gugurlah pengikut sayembara yang satu keluar. "Bagaimana? Kamu berhasil?" Ternyata aku tidak berhasil. Akulah sekarang gantian, aku pasti berhasil. Pengikut sayembaranya yang satu akhirnya masuk. Ini seorang pelawak, seorang badut, masuk dengan keyakinan dirinya. Dia juga melawak. Melawak macam-macam lawakannya yang membuat yang biasanya bisa membuat tertawa penontonnya, tapi kali ini Tuan Putri tidak tertawa sama sekali. Dia hanya cemberut saja. Gagallah pengikut sayembara yang satu ini. Pulanglah pengikut yang kedua. Nah, sampai berbondong-bondong rakyat, hampir seluruhnya rakyat kerajaan ikut sayembara. Ternyata tidak satupun yang bisa membuat Tuan Putri tersenyum. Akhirnya bagaimana nanti? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap di Anak Kreatif. Ini tadi Paman Sam langsung saja melanjutkan dongengan ya. Supaya tadi kan anak-anak sudah mengikuti dongengannya Paman Sam. Bagaimana Tuan Putri tidak bisa tersenyum, kemudian bagaimana harus mengadakan sayembara dan seluruh rakyat ikut sayembara, tetapi tetap saja Tuan Putri tidak bisa tersenyum. Nah, suatu saat di negeri seberang ada seorang pemuda. Dia
baik hati. Pemuda itu baik hati. Nah, pemuda ini memiliki 3 keping emas. Memiliki 3 keping emas, dia ingin bepergian meninggalkan negerinya. Nah, kemana? Ya entah kemana, pokoknya dia harus berjalan menuju ke arah timur. Nah, begitu ceritanya. Pemuda ini memiliki 3 keping emas, berjalanlah. Sampai di tengah jalan, dia menemukan seorang pengemis. Lalu pengemis itu meminta kepada seorang pemuda ini, pemuda, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Bolehkah aku meminta sekeping emasmu? Nah, tentu saja pemuda ini kaget. Kenapa pengemis ini tahu kalau aku membawa kepingan emas ya? Tapi kalau aku berikan, bagaimana aku nanti? Padahal ini bekalku. Nah, begitu pikirin si pemuda tadi. Tapi tidak apalah, akan aku berikan saja. Nah, akhirnya keping emas yang satu diberikan pengemis yang dijumpai pertama kali. Berjalan lagi. Di tengah jalan dia bertemu dengan gadis kecil. Gadis kecil di tengah jalan berlari-lari. Pemuda, kakak, bolehkah aku meminta sesuatu kepadamu? Kakak, ibuku sakit. Aku tidak punya biaya untuk membeli obat ibuku. Wah, si pemuda ini berpikir juga. Wah, kasihan juga ya gadis kecil ini. Baiklah, aku berikan keping emas yang kedua. Akhirnya keping emas yang kedua diberikan. Nih, kamu ambil, kamu bisa beli obat untuk ibumu. Oh, kakak, terima kasih kakak. Oh, akhirnya si gadis kecil itu berlari menjauhi si pemuda. Pemuda melanjutkan lagi perjalanan. Tinggal 1 keping emas yang dibawa sebagai bekal untuk pergi ke negeri sebelah. Di tengah jalan lagi kedapatan seorang tua. Nah, kali ini si kakek tua ini hanya diam saja. Tidak meminta, juga tidak menyapa pemuda. Di sebaliknya, pemuda ini yang menyapa duluan. Kakek mau kemana? Anak muda, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak punya tujuan. Aku hanya mencari belas kasihan seseorang. Lalu kalau malam kakek tidur di mana? Kalau tidur di mana-mana saja bisa. Terus kakek kalau makan bagaimana? Ya, nanti pastilah ada orang-orang yang memberi makan kakek. Kalau begitu, begini kek, aku punya sekeping emas. Ambillah. Ini nanti bisa buat bekal kakek makan. Oh, terima kasih anak muda, terima kasih. Akhirnya diberikanlah keping emas tadi. Nah, akhirnya si pemuda ini sekarang sudah tidak punya bekal apa-apa lagi. Tapi si pemuda ini karena memiliki semangat untuk mencapai tujuannya, ya tujuannya apa? Yaitu pergi ke negeri seberang. Tibalah dia berjalan di depan sebuah kerajaan. Nah, pada saat itu Tuan Putri sedang gelisah dan merasa heran dengan dirinya sendiri. Dia keluar membuka jendela kamarnya, melihat keadaan di luar istana. Nah, pada saat melihat luar istana tadi, keadaan istana, pas ada pemuda itu. Nah, pemuda itu kemudian
pas juga menoleh ke atas, ada seorang putri yang cantik jelita. Begitu katanya pemuda. Pemudanya ini seakan-akan tiba-tiba memiliki rasa suka terhadap si gadis yang ada di jendela. Si gadis yang ada di jendela, yang tidak lain adalah putri raja itu, juga tiba-tiba mempunyai rasa suka terhadap si pemuda yang sedang lewat. Dia terhenyak, ada pemuda tampan. Batinnya begitu, ada pemuda tampan. Begitu. Nah, akhirnya si pemuda ini melambatkan jalannya sambil menengok ke atas terus. Begitu menengok ke atas terus gini, si putri juga mengikuti jalannya pemuda. Pemuda ini tersandung batu. Kebetulan tersandung batu dan dia terjatuh sampai topinya menggelinding keluar. Saat jatuh itulah tiba-tiba Tuan Putri yang semula kehilangan senyuman ternyata tertawa terpingkal-pingkal melihat si pemuda itu jatuh. Tertawanya ini tidak seperti biasanya juga, ya karena tertawanya ini tertawa campur senang karena bisa tertawa lagi. Yang kedua, tertawa senang melihat pemuda tampan di bawah jendela. Nah, tertawanya ini ternyata menggema anak-anak di kerajaan. Sampai terdengar pada si bapaknya sang raja, putriku tertawa, putriku sekarang tertawa. Gitu sampai menggema di kerajaan tawanya. Itu sampai suara itu menuju kamar Tuan Putri dan menuju ke cermin itu, ke cermin yang semula. Suaranya menggema gitu, cerminnya lalu muncul nenek sihir tadi. Aku tidak kuat dengan tertawamu. Akhirnya cermin itu pecah. Itu akhirnya raja menghampiri, putriku, kau sudah sembuh, kau bisa tertawa. Iya Bapak, aku tertawa, aku sembuh. Tetapi sembuhku, lihatlah, sembuhku karena pemuda di bawah itu. Panggillah dia ke kerajaan. Pemuda mana? Iya itu. Akhirnya pemudanya dipanggil ke kerajaan. Dari situlah pemuda itu akhirnya menjadi teman sejatinya dari putri raja. Nah, akhirnya begitulah bagaimana putri yang kehilangan senyuman akhirnya menjadi bisa senyum kembali, justru karena seorang pemuda yang jatuh terpelanting sandung batu tadi. Tetapi apa hikmahnya? Ya hikmahnya, ya pemuda tadi memiliki 3 keping emas, bekal satu-satunya diberikan satu kepada yang membutuhkan, yang kedua diberikan, yang ketiga diberikan dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas, akhirnya membuahkan hasil seperti itu. Dia hidup di sebuah kerajaan bersama putri raja. Nah, begitu ceritanya putri yang kehilangan senyuman. Nah, mudah-mudahan Paman Sam bisa mendongeng lagi di episode ke depan dengan dongeng-dongengan yang lain. Untuk itu, nantikan terus Anak Kreatif di Dhamma TV bersama Paman Sam. Sampai jumpa.